Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini seperti biasa di channel YouTube Rumayso TV kita melanjutkan kembali bahasan kita tentang masalah puasa. Saya masih menyinggung dari pembahasan kitab Safinatun Najah. Di sini ada 3 penulis seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Dan nantinya para pemirsa sekalian bisa siapkan pertanyaan. Saya sudah melihat banyak yang bertanya lewat YouTube, ya, terutama dari YouTube karena ini memang kajian YouTube. Bagi yang mungkin nonton lewat IG pribadi kami bisa beralih ke YouTube jika ingin bertanya. Saya nanti akan buka sesi tanya jawab 15 menit setelah saya sampaikan materi. Silahkan tanya hal apapun yang penting, ya, jenengan atau antum itu tanyakan. Kita bahas bagaimana kalau kita batal puasa dengan sengaja. Yang jelas begini. Para ulama itu katakan, kan syarat sah puasa Islam berakal, suci dari haid, dan kita mengetahui waktu masuknya puasa. Terus yang kedua ada syarat wajib puasa. Lihat ya, disebut dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada Islam, ya, ada Islam, taklif, dibebani syariat, kemudian mampu ithaqa, kemudian siha, dalam keadaan sehat walafiat dia laksanakan itu, ya, dan sehat kemudian mukim, dia itu bermukim. Ini sambil saya maaf ya buka yang di YouTube, nanti ada banyak yang tanya biasanya, makanya saya bukanya lewat YouTube, ya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada 1 niat lailan likuli yaumin fil fardi, berniat pada malam hari untuk setiap harinya, fil fardi untuk puasa wajib. Perkataan dari Imam Nawawi ini menunjukkan 3 hal. Pertama, niat harus di malam hari. Yang kedua, harus tikror berulang setiap harinya. Kemudian yang ketiga, kalau untuk puasa wajib harus berniat. Dan niatnya ditentukan tuh, itu untuk puasa wajib. Lalu yang kedua setelah niat, dia tarku mufattirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Dia meninggalkan berbagai macam pembatal. Namun disyaratkan sini biar, ya, disyaratkan di sini kalau disebut pembatal ada 3, ya. Dia meninggalkan pembatal di situ dalam keadaan ingat atas pilihannya, ya, bukan orang yang jahil atau bodoh. Ma'dzur, orang yang punya uzur. Maksudnya begini, kan tidak kita bahas rukun. Maka jangan sampai orang lakukan pembatal itu dalam keadaan dia itu tahu, dalam keadaan itu atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Ya, dia meninggalkan pembatal ini juga bukan jahil, bukan bodoh. Artinya puasa itu bisa batal jika
Seseorang itu tahu itu, dia melakukannya dengan kesadarannya, tidak ada paksaan, dan dia tahu tentang hal itu. Yang jelas orang yang jalani puasa pokoknya tinggalkan pembatal-pembatal. Maka barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, ya tadi dia makan, minum, jima, puasanya batal. Ya. Terus wasoimun, dan dia rukun yang ketiga yang dia lakukan adalah berpuasa. Kalau disebut berpuasa artinya rukun puasa ya jalani puasa. Ya, rukun puasa itu jalani puasa. Nah, lalu jika batal puasanya dijelaskan selanjutnya ini pembatal puasa yang paling parah. Ya, pembatal puasa yang paling parah kata para ulama. Yaitu karena berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Wajib selain dia mengqadha untuk puasanya, dia juga menunaikan kafaratul uzma, kafarat besar, wa ta'dzir, dan dia kena hukuman peringatan, alaman afsada saumahu, karena dia merusak puasanya fi Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Dia merusaknya puasanya di situ dan puasanya batal yauman kamilan. Satu hari penuh itu batal. Bijima'in, karena sebab dia hubungan intim. Maka dia dikenakan lagi asimin bihi lisaumi, dan dia ketika itu dikenakan dosa ketika dia berpuasa saat itu. Kesimpulannya kita paham dari perkataan Imam Nawawi Al-Bantani di sini, orang yang lakukan hubungan intim jima tadi ya, jima di siang hari bulan Ramadan, dia dikenakan 5 hukuman. Ya, dia dikenakan 5 hukuman. Yang pertama, hukumannya adalah 1, qadha. Kemudian yang kedua, harus lakukan kafaratul uzma, kafarat besar. Di sini disebut kafaratul uzma. Kafarah itu makhudhatun minal kafri wa huwa satru. Kata penulis Nailur Roja, kafarah disebut kafarah karena kafarah itu dari kata kafri yang artinya menutup. Berarti kalau disebut kafarat untuk nutupi itu kesalahannya. Dikatakan li'annaha tasturu dzamba, ini menutupi kesalahannya ketika itu berbuat dosa. Apa kafaratnya? Yang tadi disebut kafaratul uzma. Ya, kafaratul uzma disebutkan sini itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi allati tuqilul bil amali. Dia membebaskan satu orang budak mukmin yang selamat dari aib. Tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'ain inda adami raqabah. Ketika membebaskan budak tidak mampu, yang dia lakukan adalah berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Namun ingat ya, setelah budak tadi tidak bisa dia itu bebaskan. Nah, contohnya di zaman ini kan tidak ada pembebasan budak. Lalu jika tidak mampu lagi, fa'it'amu sittina miskinan,
dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Dikatakan oleh penulis Nailur Roja, yang dinamakan memberi makan pada 60 orang miskin itu adalah setiap mereka itu memiliki 1 mud to'am. 1 mud to'am, 1 mud makanan. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1/4 sok. Karena 1 sok itu 4 mud. Ya, 1 sok itu 4 mud. Berarti 1 mud itu 1/4 sok. Ini dilakukan memberi makan kepada 60 orang miskin ketika puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut tadi tidak mampu. Ingat ya, di sini sekaligus diberikan cara. Cara memberi makan gimana? Nah, keluarkan makan sebesar 1 mud. 1 mud 1/4 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 1 sok itu, taruhlah kita pakai yang di negeri kita 1,5 kilo. Maaf, 2,5 kilo. 2,5 kilo. Setengahnya 1/4 kilo. Ya, 1/4 kilo. Berarti kalau setengahnya lagi jadi 1/4-nya, 1/4 dikalikan 2,5. Ya 1,2 dibagi 2 lah. 0,6 kilo. 0,6 kilo 6 ons. Berarti dia keluarkan 6 ons untuk ya memberi makan tadi pada 60 orang miskin. Jadi tadi kewajiban pertama qadha, kewajiban kedua itu kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu apa? Untuk menutupi kesalahan tadi sudah dijelaskan ya. Yang dia lakukan adalah 1, membebaskan 1 orang budak mukmin yang selamat dari aib. Jika tidak ada, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak ada, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin tadi diberi 1 mud. Jadi walaupun nanti ukurannya ada perbedaan pendapat ya. Kalau dalam pendapat yang lainnya katakan setengah sok. Makanya saya biasanya pakai ketetapan yang tinggi biar lebih menyenangkan orang miskin. Namun taruhlah kita pakai pendapat ini 1 mud berarti 1/4 sok. Nah, itu hukuman kedua. Hukuman yang ketiga ta'zir. Ta'zir itu ta'dib maksudnya. Dia diingatkan. Ta'dib ala dzambin la hadda fi wa la kafarata ghaliban. Dia itu diingatkan karena dia lakukan dosa. Ya, karena dia melakukan dosa. Had tidak ada, hukuman hudud tidak ada. Dan tidak ada bentuk kafarat untuk yang secara umum itu tidak ada. Kafaratnya cuma tadi kafaratul uzma. Jadi dia kena tadi qadha, kemudian kafaratul uzma, ta'zir. Lalu tadi disebut yang keempat puasanya batal, yang kelima dia itu berdosa. Ya, yang kelima itu dia itu berdosa. Nah, ini yang tadi disebut, ini ada yang membatalkan puasa dengan jima. Ini perkara besar dalam hal membatalkan puasa. Kemudian ada juga yang kena selain qadha, dia disuruh imsak. Imsak itu tetap nahan diri sampai nanti berbuka. Jadi qadha sekaligus imsak. Kalau tadi yang kita bahas, dia punya hukum itu dikenakan 5 tadi. Namun kalau yang ini dia kena qadha, disuruh ganti puasa plus imsak. Nah, untuk hal itu nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikut. Nah,
sekarang saya jawab pertanyaan. Saya hanya melayani pertanyaan di sini via YouTube ya. Jadi yang ingin pertanyaannya dijawab, karena yang YouTube ini sudah pada ngantri, ini sudah banyak sekali nih. Bisa langsung meluncur ke YouTube di channel Rumaiso TV. Ya, bisa meluncur langsung di YouTube channel Rumaiso TV. Insya Allah sampai Ramadan nanti saya akan buka sesi seperti ini, dan yang ingin memanfaatkan insya Allah di bulan Ramadan itu menjelang asar ya, sekitar setengah 2 atau jam 2. Saya mungkin milih jam 2. Jam 2 sampai menjelang asar. Ya, jam 2 sampai menjelang asar insya Allah. Kitab ini dulu, habis itu ganti kitab lainnya gitu. Rencananya di bulan Ramadan insya Allah saya akan membahas dengan pembahasan bahasa Arab. Saya akan bahas tuntas insya Allah di bulan Ramadan kitab Al-Kafi. Ya, kitab Al-Kafi karya Aceng Zakaria. Bahas ilmu sorof yang dasar, yang jilid 1. Jadi kalau ada yang mau ikuti, ini dasar ya. Insya Allah yang bahasa Arab juga bisa paham ini. Namun saya sarankan untuk ikuti video saya juga di YouTube channel Rumaiso TV. Ada video saya itu Miyasar. Ikuti itu. Saya akan bahas itu lanjutan dari ini. Sebenarnya bukan lanjutan sih, pelajaran yang berbarengan dengan pelajaran nahwu. Ada pelajaran sorof kita Al-Kafi tadi. Kitab Ustadz Aceng saya pilih karena memang memudahkan. Saya sudah rasakan kemudahannya. Kemudian nanti ada saya bahas juga Syama'il Muhammadiyah. Saya rampungkan karena di bulan Ramadan kemarin saya sudah rampungkan sampai 52 episode. 52 serial. Ada di YouTube juga channel Rumaiso TV. Nanti buka di Syama'il Muhammadiyah, di playlist Syama'il Muhammadiyah. Dua ini saya bahas penting ya. Nanti tema yang lainnya saya bahas saya akan jelaskan di flyer atau ini. Namun yang jelas untuk kajian yang biasanya saya buka tematik atau apa, saya close dulu. Saya ingin konsen itu di samping saya harus kegiatan menulis dan yang lainnya. Baik, saya beri waktu nanti 10 menit ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Amalan yang kontinu itu lebih baik. Misal sedekahnya setiap hari, sudah dirutinkan. Tapi saat masa seperti ini, bila dikumpulkan setiap hari, dulu baru diinfakkan di akhir bulan, bagaimana? Apakah sama pahalanya? Kalau sekarang mungkin kondisinya orang lebih butuh makan minum ya. Lebih butuh makan dan minum, lebih butuh stok sembako ya. Kalau punya uang langsung keluarkan saja, itu lebih aman di situ dan lebih memudahkan orang untuk terlepas dari kesulitan-kesulitan saat ini yang kita sendiri rasakan lah. Orang yang berkecukupan juga rasakan seperti itu. Terus mohon nasihatnya Ustadz dalam memilih prodi ya, program studi ya. Untuk kuliah saya ada 2 pilihan. Saya ambil saran orang tua tetapi tidak sesuai dengan passion saya. Saya pilih sendiri yang sesuai dengan passion saya. Semuanya ini perlu dirembuk dengan orang tua yang milih prodi ini ya. Dia tinggal sesuaikan ini. Orang tua itu ingin apa? Ingin kamu jadi apa? Itu gampangannya. Kalau memang orang tua ingin kamu jadi, ini selama pekerjaannya tidak masalah ya, kamu jadi seorang sarjana teknik, ya penuhi keinginan orang tua dulu. Kecuali kalau kamu nyatakan keberatan, sampaikan uzur pada orang tua. Saya kurang cocok di situ, Ma. Saya kurang cocok di situ, Pak. Saya cocoknya itu bidang ini. Di sekolah juga sudah ada saran saya milih program studi ini, gitu. Saya lebih senang, tertarik jika saya pegang program studi itu ya. Dan tinggal sampaikan pada orang tua. Terus dari Rizdiawati, Ustadz, untuk wanita haid saat bulan Ramadan, bolehkah tetap rutin baca Al-Quran lewat HP? Jawabannya boleh. Karena ada akhwat yang mendapati haid di awal dan akhir Ramadan, sehingga peluang khatam beberapa kali jadi kecil. Boleh? Mungkin lakukan strategi ini ya untuk yang mendapati haid di bulan Ramadan. Strateginya 1, tetap masih boleh ibadah selain sholat, selain puasa. 2, dia masih bisa menghatamkan Al-Quran dengan cara bagaimana? Baca mushaf terjemahan. Boleh menyentuh langsung. Ya, baca mushaf terjemahan. Dia boleh menyentuh langsung mushaf terjemahan tadi. Saya tidak sebut mushaf terjemahannya, Al-Quran terjemahan. Kemudian solusi kedua, dia kalau pakai versi Arab, ya. Ini misalnya ini versi Arab nih, ini versi Arab saja gitu ya misalnya.
maka dia menyentuh dengan sarung tangan. Nah, sarung tangan yang menyentuh. Jadi nggak pakai ini ada sarung tangan ya, ada kain yang nempel untuk nyentuh. Maka itu lebih memudahkan untuk dia tetap bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi ingat dua strategi itu. Mau lewat HP, kalau lewat HP memang kita nggak nyentuh langsung, ya, maka dianggap tidak seperti menyentuh mushaf secara langsung. Tidak terkena hadis la yamassul Quran illa thahir. Tidak, Nabi SAW itu katakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang thahir, orang yang suci. Terus ini dari Bu Erna. Apakah boleh ikut acara tahlil untuk orang meninggal, lalu bagaimana untuk mengingkarinya bagi kami yang sangat fakir ilmu di tengah masyarakat atau keluarga yang mengikuti tradisi ini? Pilih kaidah dalam hal ini akhafud dararain. Kaidahnya adalah pilih mudorot yang lebih ringan. Kita itu tidak selamanya lepas semua kejelekan gitu, enggak. Kadang ada dalam keadaan darurat kita milih yang lebih ringan, yaitu kita tinggalkan mudorot yang lebih berat, kita terpaksa mengambil yang lebih ringan. Kalau memang di tengah-tengah keluarga sulit karena masih saking awamnya, apalagi sampai terjadi perdebatan suami istri, apalagi kita nanti dikucilkan keluarga, lebih baik mungkin saya memilih tetap datang, tapi saya tidak ikut dalam acara inti, baca-baca di dalam gitu, enggak. Saya mungkin bantu, istilah orang Jawa itu rewang di luar gitu, atau bantu nyuci-nyuci piring saja gitu. Dia kan tidak ikut acara inti depan, walaupun memang itu termasuk ta'awun juga, tolong menolong, tapi kan masih lebih ringan. Maka dia pilih yang lebih ringan seperti itu. Nah, ini untuk penyikapan saja. Kecuali kalau bagi orang yang bisa ngomong ya, seperti saya bisa ngomong nih. Saya ngomong pada ini, maaf saya nggak ikut. Saya bisa sampaikan hujah gitu. Namun kalau yang masih kurang bisa beri penjelasan, ya caranya seperti itu. Mudah-mudahan paham ini. Nanti akan banyak belajar dan akan memahami seperti itu. Saya contohkan, coba pelajari kisah Nabi Musa dan Khidir ketika pergi kan. Dua orang ini berjalan. Nabi Musa kan peristiwa pertama itu lihat Khidir membocorkan perahu. Musa protes ketika itu. Kenapa kamu itu hancurkan ini? Awas kalau kamu bicara lagi ya, kita nggak akan lanjut. Oh iya, maaf. Lanjut peristiwa kedua. Dia bunuh seorang bocah yang lagi main-main dengan temannya. Ya, terus lanjut lagi. Diprotes lagi, lanjut lagi. Masih dimaafkan. Yang ketiga, didirikan tembok, kemudian ya, tembok ini padahal sebelumnya orang-orang kampung situ tidak mau melayaninya. Maka ketika itu Khidir beri penjelasan. Coba lihat ini. Dua peristiwa yang pertama. Peristiwa pertama membocorkan kapal ini. Mudorot. Yang ada mudarat lebih besar, ada raja yang di depan sana ketika kapal ini bersandar nanti akan menghancurkan kapal tersebut. Mudaratnya lebih besar, diambil mudarat yang ringan. Anak kecil ini kenapa dibunuh? Khidir cerita, orang tuanya itu gara-gara anak ini bisa jadi kufur gara-gara dia. Maka mudah-mudahan ada penggantinya nantinya. Bunuh orang ini. Namun orang tuanya nanti terjatuh dalam kekufuran dua orang tuanya. Maka dipilih mudarat yang lebih ringan. Nah itu pelajari mudarat yang lebih ringan dari dua peristiwa ini nih. Coba pelajari lagi nanti kisah Musa dan Khidir. Bisa nonton juga di channel Rumah Esok TV. Ada playlist tentang kisah Nabi. Saya cerita dengan anak-anak seperti itu. Ada 3 ya cerita ini. Yang kemudian faedahnya. Terus saya masih ada tugas untuk kemanusiaan. Dan saya penanggung jawab keluarga, bukan darurat lagi, karena memang tak ada bantu mereka dan saya harus selalu di tempat jauh. Ya kalau keadaan darurat silahkan, namun nanti dia lakukan berbagai prosedur yang mengharuskan dia di masa wabah seperti ini. Mungkin dia tanyakan ya, dia memperhatikan apa yang harus dilakukan gitu ketika balik dari rumah. Mungkin tidak ketemu keluarga langsung, dia bersih-bersih diri dulu gitu, baru bersua mereka. Lalu disebutkan lagi di sini dari Heru Yoga,
Ustaz, berdoa dalam sujud apakah perlu diawali hamdalah? Tidak, dan sholawat tidak, bisa langsung dalam isi doa. Karena isi sholat sudah banyak pujian di situ. Sudah ada sholawat juga seperti dalam tahiyat, maka tidak perlu diawali hamdalah dan sholawat. Dari An Branadia, Ustaz, saya pemegang kas di satu lembaga. Karena kebutuhan terkadang saya memakai uang kas itu untuk kebutuhan pribadi, tidak amanat. Tobat untuk kali ini dan mudah-mudahan kita dikaruniai sifat amanah. Ketika terlupa jumlah hutang puasa, harus bagaimana saat mengkodoknya? Dia harus mengkodok seyakinnya dia. Kalau bisa dimaksimalkan, ya, dimaksimalkan itu. Dan terjumlah jumlah kodoknya tadi misalnya 30 nih. Saya masih kurang yakin. Ya sudah 40. Dan nanti dia tambahkan lagi dengan puasa sunnah. Nah, kiatnya sekarang ini, Ustaz, saya punya utang puasa dulu tuh, kesalahan saya banyak sekali nih, utang gara-gara haid, ini belum lunas-lunas, Ustaz. Caranya pakai strategi seperti kita lakukan puasa sunnah. Coba puasa Senin Kemis. Tapi puasa Senin Kemisnya bukan niatannya qadha. Maaf, bukan niatannya Senin Kemis, namun qadha. Itu niatan pokoknya. Namun dipaskan dengan Senin Kemis, kan lebih mudah itu. 1 bulan Senin Kemis 8 hari, 10 bulan sudah 80. Tadi kalau punya utang 60 hari bisa lunas. Ya, jadi seperti itu strateginya. Nanti ada yang mau bertanya sekali lagi yang di Facebook, saya tidak layani pertanyaan lewat Facebook. Buka YouTube channel Rumeso TV karena baca pertanyaan sini lebih enak, lebih mudah. Saya masih ada waktu lagi, insyaallah 8 menit. Saya beri waktu sampai 45 ya, menit ke 45. Terus saya seorang pekerja rumah tangga dalam keadaan kondisi seperti ini, COVID-19. Apa amalan di bulan Ramadan? Karena majikan saya seorang non muslim, mau tarawih nggak bisa karena wabah. Ini mungkin di luar negeri ya. Kalau memang jadi pekerja rumah tangga seperti PRT seperti itu dan sulit untuk sholat, ya, curi-curi waktu lah istilahnya ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan. Masa selama 24 jam nggak ada waktu ibadah sama sekali, nggak diberi kesempatan? Sama seperti kita mau mandi saja, masa nggak dikasih kesempatan? Sama majikan non muslim kok tega banget. Jadi anggap kebutuhannya seperti itu. Terus saat kajian online live YouTube yang dulu ada bersama mic dan mic-nya tidak setempat dengan Ustadz, menggunakan apa ya Ustadz? Sama bagaimana langkah untuk live YouTube dan IG? Oh, ini tanyain teknisnya. Ini saya pakai jauh itu pakai Sennheiser. Ini saya pakai Sennheiser nih. Ini jarak jauh. Jadi saya masih pakai. Kalau yang di YouTube suaranya lebih jelas. Karena saya pakai Sennheiser. Kalau yang ini saya cuma pakai mic yang punya earphone ini ya, seperti earphone. Namun kalau yang di YouTube saya pakai Sennheiser. Jadi kalau saya jauh pun ya ini. Nah, Sennheiser itu yang beli itu agak ya lumayan lah harganya. Kemudian dengan IG itu dari YouTube diambil ke ada aplikasi, kemudian pindahkan ke IG sehingga bisa lebih banyak juga diambil dari YouTube tadi. Ada aplikasinya untuk itu. Ada alatnya ya, bisa dibeli alat itu. Bisa tanya pada tim Rumeso TV. Kalau sekarang saya standby di rumah, saya kerjakan semua sendiri nih. Dan hanya mohon maaf, hanya bisa lewat HP, saya tidak bisa pakai alat kamera. Karena setting-setting nanti lebih lama lagi. Saya nggak mau repotkan karena sekarang kan physical distancing. Ustaz, bagaimana hukum mendownload Murotal Quran dari YouTube lalu linknya disalin ke YouTube downloader dan di-download Ustaz? Kalau diizinkan untuk, kan YouTube biasanya ada peringatan juga karena ada yang lisensi. Saya pernah dapat kasus gitu, bahkan Rumeso TV pernah dapat kasus kita ditegur karena melanggar lisensi. Kita nggak tahu. Kalau ada yang ada lisensinya, ya terpaksa harus beli. Ya. Atau enggak biasanya ditegur YouTube itu dihapus tuh. Nah, biasanya ada peringatan seperti itu. Maka hati-hati. Kalau ada yang ada lisensi ya harus minta izin karena hak orang gitu. Terus Bu Irma juga di sini lagi duduk nyantai, sehat-sehat terus ya. Ustaz, kenapa banyak ulama Mesir yang memberitakan halal syubhat seperti halalnya musik, bolehnya bersentuhan mahram, bolehnya ucapan Natal, padahal di sana basis Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, mungkin terpengaruh liberal dan yang lainnya, saya nggak tahu. Apa hukumnya membaca Al-Quran terjemah tanpa wudhu dan menutup aurat? Tadi sudah saya jelaskan, kalau Al-Quran terjemah boleh disentuh tanpa wudhu. Namun yang paling bagus
Yang menyentuhnya itu memakai mushaf, menyentuhnya memakai sarung tangan. Kalau enggak dia ganti dengan Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan bebas ya, kecuali pakai mushaf Arab tadi, pakai sarung tangan. Terus dari Adika, apakah jika seorang itu berjima di siang hari Ramadan, maka perempuannya juga dikenakan kafarah? Iya, tadi kafaratul uzma memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan kalau untuk kafarat ini tunaikan suami istri. Ada yang katakan itu tunaikan suami saja. Wallahualam, saya masih memegang pendapat itu ditunaikan oleh suaminya. Karena suami yang nanggung nafkah. Bagi yang mau tanya di Facebook, saya tidak layani. Nanti langsung ke YouTube di channel Rumah Iswa TV. Sekarang ada live di situ dan pertanyaan saya memang saya sengaja nyalakan Facebook supaya orang tahu setiap malam jam begini itu adalah ada Q&A. Nanti di bulan Ramadan akan beralih jam 2 ya, 2 siang sampai menjelang asar. Insya Allah. Bebas, misal memberi nasi bungkus atau nasi kotak. Nah, kalau nasi bungkus atau nasi kotak, kalau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bentuknya satu ukuran yang kita nganggap itu makan gitu. Jadi kalau sudah ada nasi, ada lauk pauknya lengkap, nah itu yang dianggap. Saya pernah mengajak teman saya untuk kerja kelompok di rumah si A. Karena rumah si A terdekat dari kampus. Saya sudah mengajak si A untuk sholat, tapi ia tidak mau. Dan saya tahu jika kami kerja kelompok di rumah A itu pasti teman saya tidak akan mau sholat juga. Apakah saya ikut berdosa karena saya mengajak ke tempat di mana dia pasti tidak sholat? Ini akhirnya pengaruh teman tidak sholat juga ya. Kalau ada tempat lain lebih bagus. Namun kalau tidak ada ya sudah dia di situ. Namun sambil dakwai. Dakwah itu tidak mesti ngomong gitu ya, tingkah laku saja gitu. Maaf ya, saya izin sholat dulu ya. Nah gitu, itu kadang orang sudah tersinggung. Pasti yang muslim punya perasaan, saya juga harus sholat dong. Nah itu bisa dilakukan, bisa ditimbang-timbang seperti itu. Ustaz, dalam mazhab Syafi'i doa kunut itu hukumnya bagaimana saat subuh? Hukumnya itu sunnah abad. Sunnah abad itu artinya jika ditinggalkan diperintahkan sujud sahwi. Namun kalau sujud sahwi sendiri hukumnya sunnah. Artinya gini, jadi itu bagian dari sunnah. Namun kalau ditinggalkan sujud sahwi. Ini ada dari Facebook tanya ini dengan Ustadz siapa? Dengan Muhammad Abdul Tuasikal. Ini akun saya, Muhammad Abdul Tuasikal. Terus dari Panji, apakah sholat batal meludah untuk membuang sesuatu dalam mulut? Tidak, sholatnya tidak batal. Maka bahkan mungkin darurat karena ada sesuatu dalam mulut tadi. Apabila dalam sholat pas membaca surat lupa, apakah boleh berganti surat lainnya langsung? Apabila dalam sholat pas membaca surat lupa, membaca suratnya lupa, iya. Apakah boleh berganti dengan surat lain langsung? Ya memang kalau nggak hafal ya boleh berganti juga, tidak masalah. Terus sikap akhwat jika sedang bertemu dengan ibunya sang ikhwan, lalu ibunya melakukan video call dengan ikhwan anaknya untuk mengenalkan akhwat yang ada di hadapannya. Ya, kalau darurat saja ya, bagusnya ketemu langsung, tidak dengan cara seperti itu lebih bagus. Allah. Insya Allah bulan Mei ini istri saya melahirkan. Jika anak saya lahirnya ketika berpuasa, bagaimana cara mentahnik anak saya nanti? Bisa berganti waktunya malam setelah berbuka. Ya tidak pagi hari, nanti malam ditunda, nggak masalah untuk itu. Jika air terlalu lama disimpan dalam wadah kemudian berubah bau, apakah masih bisa digunakan untuk bersuci? Selama tidak ada najis yang masuk, dia cuma berubah rasa juga, rasanya itu bukan tercampur najis ya. Namun itu masih tetap dalam istilahnya itu dalam kemutlakannya, jadi masih kita sebut air. Maka kalau kondisinya seperti itu tetap masih boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu maupun untuk mandi. Mertua saya ada usahanya sebenarnya nggak pakai modal karena barang dikirim supplier. Di akhir tahun untuk menutupi kekurangan pembayaran KPD supplier tersebut, mertua anak ambil kredit di bank. Yang jelas nikah untuk bekal sebelum menikah. Bisa baca Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik. Ya, Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik. Ya, itu bisa dibaca.
Bagaimana status usaha tersebut, apakah sudah bercampur riba? Tadi ya, usaha awal mungkin enggak, tadi yang ditanyakan oleh mampir gratis tadi, namun kreditnya itu yang jadi masalah. Terus teman saya ada seorang anak asuh yang alhamdulillah dibiayai kuliah oleh orang tua asuhnya. Tetapi teman saya tidak sendiri Ustadz. Di sana banyak teman-temannya juga. Ada yang akhwat dan ikhwan, semua dibiayai kuliah. Dan keadaan di sana mereka tinggal satu atap, ikhwan, akhwat dan orang tua asuhnya. Dan di sana sering terjadi ikhtilat. Nah itu yang salah ikhtilatnya. Ya, yang salah itu pada ikhtilatnya. Apa hukumnya menghias rumah menjelang Ramadan? Tidak. Kita mau katakan itu terlarang juga tidak, sah-sah saja. Ya, urusan dunia. Wallahu a'lam. Andaikan teman saya biaya kuliah sendiri, yang mana biaya kuliah itu mahal, orang tua asuh saja untuk memisah antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada solusi lain. Bagaimana hukum dan tips untuk berpuasa bagi ibu hamil, dan apa rencana ASI eksklusif untuk 2 tahun ke depan apabila tidak mampu berpuasa? Ada, coba cari kiat-kiat ya untuk tetap berpuasa. Ya, jadi dia tetap berpuasa kuat, biar nanti tidak usah kodok-kodok lagi gitu. Banyak ahli-ahli kesehatan berikan saran seperti itu, bisa diikuti saran-saran mereka. Hukum kaki, tangan atau celana dijilat anjing gimana? Ini tergantung. Kalau dalam mazhab Syafi'i cuci semuanya, cucinya 7 kali. Namun kalau dalam mazhab yang lain cukup dicuci, hilangkan najisnya saja, tidak sampai syarat 7 kali. Kondisi wabah ini dianjurkan untuk menjalankan sholat di rumah, tapi notabene di hari biasa ke masjid untuk berjamaah. Saran saya stay di rumah, stay at home. Tapi ternyata di rumah atau di kos, di kontrakan dan sebagainya tidak ada kerabat atau teman yang bisa diajak sholat berjamaah, sudah sholat sendiri. Kalau tidak ada yang berjamaah, uzur. Ustaz, setelah sholat tarawih nggak ada assalamualaikumnya, noleh kanan kiri aja gitu. Sholat tarawih adalah, masa nggak ada? Terus Ustaz, bagaimana jika niat puasa wajibnya untuk 1 bulan? Tadi sudah dibilang tiap malam itu diulang. Itu mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Wallahu alam, saya tidak bisa jawab semua. Masih terbuka kesempatan untuk bertanya di lewat YouTube besok malam. Saya akan bahas, buka terus sampai nanti malam, nanti hari Kamis berubah jadwal, hari Kamisnya berubah jadwal ya. Jumat nanti mudah-mudahan puasa ya, Kamis berubah jadwal, nanti diubah jadi siang menjelang asar, karena kalau habis asar biasanya ibu-ibu katanya pada sibuk masak ya. Nanti jadwal, perubahan jadwal kajian rutin saya akan beritahu, akan berlaku hari Kamis insya Allah. Demikian yang kita bahas malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah bagi semuanya. Mudah-mudahan Allah terus bekali kita dengan ilmu, terutama menjelang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semuanya istiqomah. Kita